Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, saya Laila Cahaya Putri dengan NPM 101212006 dari kelas C6 Manajemen STIS Tembi Bandung Business School. Saya di sini akan memberikan pemahaman terhadap materi PAI 1 Marifatul Insan dari materi 1 sampai 5 untuk memenuhi tugas UTS semester 1. Selamat mendengarkan teman-teman. Materi yang pertama adalah tentang takrif al-insan atau pengenalan manusia. Yang pertama adalah asal penciptaan manusia yang terdiri dari yang pertama adalah tanah, sebagaimana dalam firman Allah, Quran Surat Al-An'am ayat 2, yang artinya, dialah yang menciptakan kamu dari tanah, sesudah itu ditentukannya ajal atau kematian, dan ada lagi suatu ajal yang ada pada sisinya, yang dia sendirilah mengetahuinya. Kemudian kamu masih ragu-ragu tentang berbangkit itu. Yang kedua adalah ruh, sebagaimana dalam firman Allah Quran Surat As-Sajdah ayat 7-9, yang artinya, yang membuat segala sesuatu yang dia ciptakan sebaik-baiknya dan yang memulai penciptaan manusia dari tanah, kemudian dia menjadikan keturunannya dari saripati air yang hina. Kemudian dia menyempurnakan dan meniupkan ke dalamnya roh atau ciptaannya, dan dia menjadikan bagi kamu pendengaran, penglihatan, dan hati. Tetapi kamu sedikit sekali bersyukur. Manusia terdiri dari 3 unsur. Yang pertama adalah hati, yang kedua adalah akal, yang ketiga adalah jasad. Untuk apa aku diciptakan? Nah, setelah mengenal proses penciptaan manusia, pasti kita bertanya-tanya, apa sih tugas manusia di dunia? Yang pertama adalah ibadah. Ibadah yaitu taat kepada Allah dengan melaksanakan perintahnya, baik berupa perbuatan maupun perkataan yang berupa lahir maupun batin. Yang kedua adalah khalifah. Di antara tugas khalifatullah fil ardi ialah menegakkan hak dan keadilan di muka bumi, membersihkan alam ini dari perbuatan najis, syirik, fasik, serta meninggikan kalimat Allah. Materi yang kedua adalah hakikatul insan atau hakikat manusia. Yang pertama adalah makhluk. Sifat-sifat makhluk antara lain 1. Alal fitrah atau berada di atas fitrah. 2. Lemah. 3. Bodoh. Yang keempat, yang terakhir adalah fakir. Yang kedua adalah dimuliakan. Manusia adalah satu-satunya makhluk Allah yang dimuliakan oleh Allah dari makhluk yang lainnya. Di antaranya, yang kesatu adalah dengan ditiupkannya ruh, yang kedua memiliki keistimewaan, yang ketiga adalah ditundukkannya alam padanya. Ketiga adalah dibebani. Manusia adalah makhluk yang dibebani tanggung jawab, antara lain, yang pertama adalah untuk ibadah, yang kedua adalah untuk menjadi khalifah. Keempat adalah bebas memilih. Di dalam kehidupan, Allah telah menunjukkan dan jalan bagi manusia baik itu jalan menuju kebaikan atau keburukan, dan telah diberikannya pula kepada mereka akal untuk membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Yang terakhir adalah balasan atau pertanggungjawaban. Setiap perbuatan pasti akan mendapat balasan atas apa yang telah ia perbuat. Yang pertama adalah berakibat surga. Mereka yang beriman dan berbuat kebajikan akan mendapat balasan dari Allah Ta'ala berupa al-jannah atau surga. Yang kedua adalah neraka. Sedangkan mereka yang ingkar akan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa an-nar atau neraka. Materi ketiga adalah tokatul insan atau potensi manusia. Potensi manusia adalah suatu hal yang memungkinkan seseorang dapat mengembangkan kekuatan, kesanggupan, dan daya. Potensi yang diberikan Allah kepada manusia meliputi potensi pendengaran, penglihatan, dan hati. Potensi yang dimiliki manusia. Yang pertama adalah potensi pendengaran. Mendengarkan ajaran-ajaran agama Allah yang disampaikan kepadanya oleh Rasul-Rasul Allah. Yang kedua adalah potensi penglihatan. Anugerah dianugerahinya pula mata manusia yang dengannya ia dapat melihat, memandang, dan memperhatikan kejadian alam semesta ini. Ketiga adalah potensi hati. Hati juga mengarahkan untuk melakukan kebaikan dan keburukan. Al-mas'uliyah atau tanggung jawab. Tanggung jawab adalah kesadaran diri manusia terhadap semua tingkah laku dan perbuatan yang disengaja ataupun tidak.
al-mas'uliyah yang telah dipikulkan kepadanya, yakni mempergunakan segala nikmat Allah untuk beribadah dan patuh kepadanya. Di saat memikul al-mas'uliyah itu, ada dua pilihan di hadapan manusia, apakah menindaklanjutnya dengan sikap amanah ataukah khianat. Yang pertama adalah al-amanah atau sikap amanah, sesuatu yang dipercayakan untuk dijaga, dilindungi, dan dilaksanakan. Khilafah. Yang pertama adalah manusia bukan pemilik yang hakiki atau adamu hakikotil mulkiyah. Yang kedua adalah menggunakan harus sesuai kehendak yang diwakilkan atau at-tasyarruf bi irodatih mustahlif. Yang ketiga adalah tidak menentang aturan atau adamul ta'adi alal hudud. Kedua adalah khianat. Perumpamaan orang yang tidak mau menggunakan potensinya untuk beribadah. Yang pertama adalah seperti hewan ternak atau kal an'am. Yang kedua adalah seperti anjing, kal kolbi. Yang ketiga seperti monyet atau kal kirdi. Yang keempat adalah seperti kayu, kal kosabi. Yang kelima adalah seperti babi atau kal kinzir. Yang keenam adalah seperti batu atau kal hijaroh. Yang ketujuh adalah seperti keledai atau kal himar. Yang terakhir adalah seperti laba-laba atau kal ankabut. Materi yang keempat adalah nafsul insan atau jiwa manusia. Yang pertama, jiwa atau sesuatu yang memiliki eksistensi dan hakikat. Dalam pengertian ini, nafs terdiri atas tubuh dan ruh. Sebagaimana Quran Surat Al-Ma'idah ayat 45. Yang kedua, nyawa yang menyebabkan adanya kehidupan, sebagaimana dalam firman Allah Quran Surat Al-An'am ayat 93. Yang ketiga adalah suatu sifat pada manusia yang memiliki kecenderungan pada kebaikan atau kejahatan. Quran Surat Al-Ma'idah ayat 30. Yang keempat adalah sifat pada diri manusia yang berupa perasaan dan indera yang ditinggalkan ketika ia tertidur. Quran Surat Az-Zumar ayat 42. Yang pertama adalah nafsu mutmainah, jiwa yang telah mendapat ketenangan sanggup menerima cahaya kebenaran ilahi. Yang kedua adalah jiwa yang aruh, kolbu, azam, dan akalnya tarik-menarik dengan al-hawa, syahwat, kecenderungan, hayalan, keinginannya. Yang ketiga adalah jiwa yang dikendalikan oleh al-hawa, kecenderungannya adalah kepada asyahwat semata. Materi yang terakhir adalah sifatul insan atau sifat-sifat manusia. Sifat manusia sangat ditentukan oleh intensitas dan efektivitas usahanya dalam melakukan fazkiyatun nafs, karena manusia diciptakan dengan membawa dua potensi yang berseberangan. Allah telah mengilhamkan ke dalam jiwanya yaitu fuzur atau dosa dan ketakwaan. Jiwa manusia diberi dua jalan. Yang pertama adalah jalan benar atau takwa. Takwa dalam Al-Quran memiliki tiga makna, yaitu yang pertama adalah takut kepada Allah dan pengakuan superioritas Allah. Yang kedua adalah bermakna taat dan beribadah. Yang ketiga adalah dengan makna pembersihan hati dari noda dan dosa, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran Surat Asy-Syams ayat 9. Sesungguhnya beruntunglah orang yang mensucikan jiwa itu. Jalan yang kedua adalah jalan salah atau fuzur, yaitu yang mengotori jiwa. Contohnya, pertama, memperturutkan sifat tergesa-gesa atau ajukan. Yang kedua adalah berkeluh kesah. Yang ketiga adalah tidak mau berbuat baik atau kikir. Yang keempat adalah kufur. Yang kelima adalah pendebat. Yang keenam adalah pembantah. Yang ketujuh adalah zolim. Dan yang terakhir adalah jahil. Sekian dari saya tentang pembahasan materi 1-5 tentang Ma'rifatul Insan. Mohon maaf bila ada salah pengucapan. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.